Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di Chris Talk Season 3 dengan episode yang baru bersama aku Nuhen. Dan aku Yasmin. Nah, di episode kali ini tentu kita nggak akan ngobrol sendiri. Kita akan kedatangan dua orang kakak-kakak cantik dari departemen baru nih yang ada di UKM Penelitian Kristal, yaitu Jeng 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 PSPI. Biar kita dan juga para pendengar Free Talk ini lebih akrab, boleh dong perkenalan diri dulu. Ya nggak sih, Hen? Yap, setuju banget sih. Bisa nih dimulai dari kadepnya dulu deh. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Asya Beragustina, biasa dipanggil Asya dari Prodi 4 Administrasi Perkantoran. Asalku dari Gunung Kidul. Di PSPI, aku diamanahi menjadi kepala departemen. Halo Mbak Asya. Untuk selanjutnya, perkenalan juga boleh dong, Mbak. Oke, kenalin nama aku Yesi Dewi Putri, bisa dipanggil Yesi, asal aku dari Bandung. Aku dari Prodi D4 Akuntansi, kampus Gunung Kidul, dan di PSPI ini aku diamanahi sebagai staf ahli. Oke, halo Mbak Asya dan Mbak Yesi. Sebelum aku masuk ke intinya, aku pengen tanya nih kabarnya dulu gimana. Dari Mbak Yesi gimana kabarnya? Oke, kalau dari aku kabarnya alhamdulillah baik ya, walaupun lagi hektik-hektiknya mau UTS, jadi agak numpuk gitu tugasnya. Kalau dari kalian sendiri gimana nih kabarnya? Kalau dari aku, alhamdulillah baik juga sih. Ya, meskipun udah mau UTS juga, puasa juga iya. Kalau dari Mbak Asya gimana? Kalau dari aku, alhamdulillah juga kabarnya baik sih. Kalau dia sendiri gimana Kak, kabarnya? Alhamdulillah baik juga, walau ketar-ketir udah mau UTS. Oke, kalau untuk kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja, Mbak? Dari Mbak Asya gimana? Kalau kesibukanku akhir-akhir ini sih kuliah aja sih sama edit mempersiapkan tes. Dari Mbak Yesi sama hektiknya atau gimana? Kalau dari aku untuk kesibukan akhir-akhir ini itu pastinya tugas kuliah ya, terus sama ada kegiatan relawan pajak, sama lagi persiapan juga untuk UTS aja. Wih, semangat ya Mbak di tengah-tengah kesibukannya masing-masing. Semoga tetap selalu diberi kesehatan karena kesehatan itu adalah faktor terpenting untuk kita bisa melakukan banyak aktivitas. Oke, sebelumnya pada penasaran nggak sih Departemen PSPI itu apa? Mungkin bisa nih aku sama teman-teman pendengar yang lain dikasih penjelasan singkat gitu tentang Departemen baru PSPI ini sama proker-prokernya itu ngapain aja sih? Ini aku jelasin ya, kalau Departemen PSDI itu Departemen PSDM yang dimerger dengan HI, jadi terbentuklah nama PSDI atau Pengembangan Sumber Daya dan Penyaluran Informasi. Nah, kalau buat proker bisa dibilang dari keempat departemen kita tuh yang paling banyak sih, soalnya ada 9 proker. Yang pertama tuh ada Krismon atau Crystal Motivation. Itu tuh yang kita sharing kata-kata motivasi ke pengurus setiap minggunya. Nah, yang kedua ada Social Action dan Anniversary. Itu tuh sebagai bentuk rasa syukur Kristal setiap tahunnya dengan potong tumpeng dan ngelakuin aksi sosial itu. Terus yang ketiga ada monitoring internal. Broker ini tuh kita ngasih raport ke semua pengurus. Terus yang keempat ada Sapa Ormawa, itu tuh kunjungan ilmiah ke UKMF penelitian di internal UNY dan eksternal UNY yang masih ada di Pulau Jawa. Terus yang kelima ada pengelolaan media sosial, itu tuh yang mengelola semua media sosial khususnya IG-nya Kristal nih. Nah, terus yang keenam ada Salam Kristal. Nah, Salam Kristal itu buat bulletin sama ID card-nya pengurus. Terus yang ketujuh ada Display Ormawa, pengenalan kristal ke maba. Yang kedelapan ada magang. Magang itu wadah pengenalan maba sebelum terjun ke kepengurusan satu periode. Terus yang terakhir ada proker yang kita tunggu banget, KCM. Nah, itu tuh outbound kristal. Jadi penutupan dari semua proker selama satu periode ini. Kita senang-senang lah di situ. Gitu sih kalau penjelasan proker dari PSPI. Wih, keren banget sih. Ada 9
proker yang kayak aku dengar tadi gila, banyak dan keren-keren banget. Kalau dari Mbak Asya nih sebagai kepala departemen PSPI itu tugasnya ngapain aja sih? Kalau tugasku ya seperti tugas kakek pada umumnya sih, koordinasi kegiatan di PSPI, terus ngasih arahan ke staff-staff gitu terkait broker, terus bisa juga jadi tempat curhat para staff-staffnya gitu. Keren-keren. Kalau dari Mbak Yesi nih, sebagai staf ahli itu juga ngapain aja? Kalau dari aku sebagai staf ahli, di mana kan di sini aku diamanahi untuk ngebantu Asya. Jadi semisal ada satu kendala nih, Asya bisa diskusiin bareng sama aku. Terus untuk teman-teman PSPI yang ada kendala bisa juga bilang ke kita, nanti bakal kita cari solusinya bareng-bareng. Dan biasanya juga kita ngasih reminder buat teman-teman PSPI terkait proker terdekat yang akan dilaksanain, biar nggak kelupaan gitu, dan biar nggak ada miskom di antara teman-teman PSPI. Dari aku itu aja sih. Keren sih, tugasnya benar-benar bisa saling buat apa ya, menyolidkan juga buat sesama staf ahli dan staf yang lain gitu. Oh ya, kalau untuk pembedanya nih Mbak, apa yang membedakan departemen baru PSPI ini sama departemen HI dan PSDM dulu? Kalau pembedanya itu yang pasti dari namanya ya, dulunya kan PSDM sendiri, HI sendiri, sekarang dijadiin satu jadi PSPI. Kalau menurutku selebihnya masih sama sih, masing-masing departemen itu dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dari Mbak Yesi ada tambahan? Kalau dari aku bedanya mungkin dari prokernya ya, jadi kayak lebih berkurang karena dua departemen ini kan digabung jadi satu, jadi ada beberapa proker juga yang dieliminasi gitu. Mungkin kalau dulu itu kan karena dipisah, jadi untuk HI itu bisa ke eksternal dan lebih fokus juga ke sosial media. Dan untuk PSDM itu fokusnya ke internal. Nah, karena sekarang udah digabung jadi satu departemen namanya PSPI, jadi harus bisa fokus ke tiga hal itu. Dan perbedaannya juga karena dulu mungkin kan masih online gitu ya, karena lagi pandemi-pandemi COVID-19. Dan kalau untuk sekarang itu banyak broker yang harus kita jalaninnya tuh offline. Jadi di situ sih kalau menurut aku perbedaannya. Aku mau ada pertanyaan tambahan nih buat Mbak Yesi. Gimana cara Mbak untuk berkoordinasi bersama para staf-stafnya untuk menjadi broker-broker yang ada? Cara koordinasi kalau dari PSP itu ada rapat rutin di setiap Senin malam abis Isya sekitar jam 7:30. Jadi di situ langsung koordinasi semua broker yang ada sama kadang itu kita lewat chat di grup gitu sih biasanya. Kalau dari Mbak Asya juga ada tambahan nggak nih? Gimana sebagai kepala departemen bisa berkoordinasi juga bersama para staf-stafnya gitu? Kalau dari aku nggak jauh beda sih sama jawabannya Yesi, yaitu tadi kita biasanya ngelaksanain rapat rutin di Senin malam gitu sih. Oke, selanjutnya mau tahu dong gimana pengalaman dan perasaannya Mbak Asya dan Mbak Yesi dalam menjalani proker-proker di Departemen PSPI ini. Apa pengalaman yang paling berkesan sejauh ini? Dari Mbak Asya dulu boleh? Kalau pengalaman berkesan sih, aku ini sih senang ketemu Yesi sebagai partnerku, terus ketemu staff-staff yang super hebat. Mereka tuh yang selalu sasar dan enak gitu diajak diskusi. Itu berkesan banget sih buat aku. Ya, partner yang bisa diajak ngerjain apa-apa cepet tuh emang enak sih ya Mbak. Kalau dari Mbak Yesi ada tambahan nggak? Oke, kalau dari aku mungkin pengalaman yang berkesan di PSPI itu pertama aku senang banget bisa bersama Asia, juga bisa ketemu sama teman-teman PSPI yang asik-asik banget. Setiap ada proker juga mereka tuh semangat banget buat ikut mensukseskan proker itu. Dan yang paling berkesan menurut aku itu saat anniversary Kristal, di mana itu momentum yang kita bisa ketemu sama DPU dan alumni-alumni dari Kristal. Di sana bisa mengenal lebih jauh tentang Kristal dan bisa sharing-sharing juga sama alumni-alumni dari Kristal gitu sih. Oke, nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak.
hal tentang departemen baru PSPI ini. Mulai dari gambaran singkatnya gimana, proker-prokernya, dan yang lainnya. Mungkin sebelum kita akhiri obrolan kali ini, dari kakak-kakak cantik ini, ada kata-kata untuk closing statement atau harapan-harapan singkat buat Departemen PSPI ke depannya. Dari Mbak Asya dulu mungkin. Kayak kalau dari aku sebelumnya makasih buat masih udah jadi investasi podcast pertama kalian. Lancar-lancar terus ya ke depannya sih. Terus saya harapan buat PSPI, semoga PSPI ke depannya semakin kompak, bisa ngejalanin semua proker dengan sukses dan maksimal. Nah, semoga kita bukan hanya sebatas program aja, tapi bisa menjalin hubungan kayak keluarga sendiri. Kalau dari Mbak Yesi gimana? Ada harapan-harapan buat Departemen PSPI atau mungkin UKM Penelitian Kristal juga? Oke, kalau dari aku harapannya mungkin semoga Departemen PSPI semakin baik dan semakin dilancarkan juga untuk proker-prokernya, bisa menjadi departemen yang solid, intinya harus ngejaga solidaritas satu sama lain. Dan kalau semisal ada kendala, bisa saling terbuka supaya dari kita itu juga bisa bareng-bareng buat cari solusinya. Dari aku itu aja sih, semangat terus pokoknya buat formasi dan juga PSPI, gitu sih. Ya, semoga harapan-harapannya juga bisa terkabul. Dan sekian untuk podcast kali ini. Aku Nuhen, Aku Yasmin. selaku host hari ini mengucapkan banyak terima kasih buat narasumber kita hari ini yang udah bersedia diajak ngobrol bareng di Chris Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!